lagi-lagi wedding organizer menipu calon pengantin terjadi ya. Ini tuh benar-benar gila ya, saking konyolnya. Sampai di hari H mempelai setelah resepsi itu, vendor makanan itu nggak ada. Entah nggak kebayang ya malunya segimana. Karena sudah resepsi tapi makanan itu nggak ada, dan tamu itu nggak tahu ya makannya gimana. Dan WO ini tuh WO Bayi Ayu Puspita yang sudah menipu 230 pasangan dari mulai Jakarta, Bogor hingga Bekasi. Dan pemilik wedding organizer ini itu bernama Ayu Puspita yang tinggal di wilayah Ceger, Cipayung, Jakarta. Dan dia itu dikenal sebagai sosok yang dermawan yang kerap membantu kegiatan warga, meski sehari-harinya itu jarang berinteraksi ya sama lingkungan sekitar, alias mungkin termasuk orang yang tertutup. Dan ini adalah salah satu video viral ya yang dibagikan oleh seseorang di TikTok. Acara pernikahan sahabat aku dirusak sama vendor tidak bertanggung jawab. Hai, kenalin, ini salah satu sahabat SMA aku, namanya Disti. Kronologinya, kemarin mereka mengadakan acara bahagia mereka di salah satu venue yang ada di Jakarta Barat. Alhamdulillah, acara akad nikahnya berjalan lancar sampai suatu masalah itu muncul pada saat waktu resepsi. Masalahnya adalah makanan yang dijanjikan oleh vendor tersebut tidak datang sama sekali dengan alasan yang bertele-tele. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua pengantin, kedua orang tua, dan juga kerabat keluarga lainnya dengan semua usaha dan jerih payah yang sudah mereka siapkan selama berbulan-bulan, tapi semuanya dihancurkan oleh salah satu vendor yang tidak bertanggung jawab. Aku harap dengan adanya video ini tidak ada lagi korban lainnya yang menggunakan vendor tersebut, dan semoga ada itikat baik dari vendor tersebut jadi karena keluarganya sudah merusak hari bahagia dan juga sahabat aku di hari pernikahannya yang dia impikan. Nah, itu pengalaman temannya ya yang membuat dia ini tuh miris karena udah persiapan sangat lama, tapi di hari H keluarganya itu malu banget ya karena nggak ada makanan sampai jam 9 malam. Dan mempelai wanita dan prianya pun itu berinisiatif untuk membeli makanan melalui Gojek ya seperti makanan masakan Padang dan sebagainya lah. Sangat sedih sekali ya karena ini tuh merupakan momentum sekali seumur hidup gitu, dan orang tuanya juga pasti sedih sekali. Dan wajar ya, itu wajar, apalagi kalau si korbannya ini tuh sampai marah-marah dan bahkan anarkis ya, itu wajar banget ya karena ini bukan kerugian secara materi aja, tapi momentum kehidupan pernikahannya harusnya happy malah jadi seperti ini. Dan ini tuh postingan dari Fadila Raini ya yang menceritakan soal sahabatnya Disti dan Akmal itu yang di Jakarta Barat, dan ada 8 acara serupa yang mengalami hal yang sama seperti ini, dikecewakan sama Ayu Puspita. Berarti ada 9 ya, ada 9 pernikahan ya yang dikecewakan wedding organizer Bayi Ayu Puspita ini di hari Minggu itu. Dan polanya ini tuh sama ya terkait dengan makanan. Jadi WO Bayi Ayu Puspita ini itu mengkoordinasi vendor ya, seperti vendor catering, musik, hingga MC itu dia yang atur. Jadi dia itu mengkoordinasikan semuanya, dan alasan vendor itu nggak hadir ya, itu karena belum menerima DP sama sekali ya, atau nggak dibayar, makanya mereka itu nggak hadir. Dan mungkin ini sudah menjadi modus yang lama ya. Nah, jadi keterangan Ayu Puspita itu ngakunya kalau dia ini tuh gali lubang tutup lubang ya, jadi seperti skema Ponzi gitu. Jadi misalnya ngadain event di bulan Desember, misalkan ngadain event di mall ya di bulan Desember seperti pameran gitu ya, nyari klien itu, nanti kliennya yang di bulan Januari itu
untuk acara kliennya di bulan Desember. Dan contoh misalkan kliennya yang di Februari itu buat acara kliennya yang di bulan Januari. Jadi seperti gali lubang tutup lubang gitu. Dan terus dia tuh ngaku juga ya uangnya kemana. Katanya dibelikan rumah dan dia mau ganti rugi, tapi nilai rumahnya ini tuh hanya 500 jutaan saja, sedangkan total korban itu 230 orang dan kerugian yang ditaksir itu 15 sampai 16 miliar ya. Sungguh menyedihkan ya, si korban itu sudah mengumpulkan uang untuk momentum sekali seumur hidup ini, tapi malah terjadi seperti ini. Dan banyak korban juga yang gak akan melaporkannya ke polisi ya. Mereka hanya minta uangnya balik dan mudah-mudahan uangnya kembali ya. Dan jangan cepat-cepat lapor ke polisi, karena mungkin uangnya ini tuh akan terjadi penyitaannya.